Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Risiko Sistem Informasi. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua dengan pokok bahasan mengenai konsep manajemen risiko. Nah, sebelum masuk ke pokok bahasan, siapa di sini yang tidak pernah merasa khawatir data pribadinya itu bisa bocor atau sistem yang digunakan bisa tuh? Anda sebagai anak-anak menggunakan sistem wifi atau DON nggak bisa digunakan. Siapa yang merasa 100% dengan keamanan data di dunia digital? Jadi di dunia digital tidak ada yang pernah aman. Nah, ini terbukti dalam beberapa tahun ini ada 10 kasus terbesar kebocoran data di Indonesia. Di antaranya adalah data Facebook yang diretas, data BPJS, data BRI Live, sehingga ini disalahgunakan oleh yang tidak bertanggung jawab. Dan berdasarkan penelitian juga, di dunia ini di tahun 2023 Indonesia menduduki peringkat ketiga yang mengalami kerugian sebesar 34 miliar atas akibat dari kejahatan cyber ini. Nah, inilah pentingnya manajemen resiko. Nah, sekarang masuk ke definisi manajemen resiko. Apa sih manajemen resiko itu? Jadi manajemen risiko adalah suatu proses yang sistematis dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko secara proaktif. Nah, ini di poinnya ancaman, bagaimana caranya, identifikasi, analisis, evaluasi, dan kita lakukan secara proaktif. Jadi nggak bisa diam aja, harus secara proaktif ya. Nah, bagaimana tahapan dalam manajemen risiko itu? Yang pertama tadi disampaikan analis identifikasi risiko. Jadi bagaimana menemukan dan mendefinisikan risiko yang mungkin terjadi. Kita identifikasi di keseharian kita, proses kita, apakah ada risiko-risiko yang berpotensi muncul. Yang kedua, setelah kita identifikasi, kita analisis, kita nilai probabilitas dan dampak setiap risikonya, kemungkinan dan risikonya seberapa besar. Nah, dari sanalah kemudian tahapan selanjutnya adalah bagaimana cara pengendalian risiko tadi. Kita terapkan, kita rancang suatu strategi untuk mengurangi dan menghindari risiko. Nah, setelah dikendalikan, tahapan yang terakhir adalah bagaimana monitoring dan evaluasi risiko. Nah, proses monitoring atau memantau ini sangat penting sekali, karena kita bisa mengevaluasi keefektivitasan dari strategi yang kita gunakan dalam mengendalikan risiko ini. Apakah ini efektif, berjalan dengan sempurna atau tidak? Kalau masih bermasalah, kita harus identifikasi ulang, balik lagi ke tahapan awalnya. Itulah. Kemudian kita bahas satu persatu. Bagaimana sih proses identifikasi risiko itu? Dengan cara apa? Teknisnya. Yang pertama adalah brainstorming. Bagaimana mengungkap ide-ide tentang risiko potensial tadi, kita cara ngobrol dengan beberapa yang terkait. Yang kedua, survei. Mengumpulkan informasi dari karyawan, pelanggan, atau pemangku kemungkinan. Kalian bisa lakukan survei ini baik secara langsung, metodenya dengan wawancara, ataupun dengan menggunakan kuesioner. Kemudian yang selanjutnya apa? Analisis data. Menganalisa data historis dan tren untuk mengidentifikasi risiko. Ini pentingnya adalah report data ini Jadi dari data historis ini kita bisa analisis dan lihat trennya, mana yang cenderung muncul. Ada yang sudah ditangani bisa muncul kembali. Berarti seperti apa? Kemudian
tinjauan resikonya, memeriksa dan memperbarui daftar risiko secara berkala. Makanya kalau kalian perhatikan ya, di sistem operasi pasti ada yang namanya update ya, di antivirus minta update ke versi berikutnya itu adalah bagian dari pembaharuan daftar resikonya, daftar virus yang di database-nya nanti. Sehingga kalau misalkan ada virus baru yang muncul, secara otomatis nanti ya itu bisa terdeteksi. Tapi kalau nggak pernah diupdate, nah itu resikonya. Ya, itu salah satu contoh yang real. Ya. Kemudian bagaimana yang kedua adalah tahapan analisis resiko. Ya, jadi secara sederhananya, pertama probabilitas, kemungkinan seberapa besar mungkin resiko itu terjadi. Ya, ada penilaiannya seperti yang pernah saya sampaikan kemarin di pertemuan pertama, bagaimana menilai risiko itu. Ya, seberapa besar kemungkinan. Ada yang bisa dihitung, ada yang tidak, tapi itulah potensi. Kemudian dampak, apa dampak risiko jika terjadi? Ya, kita langsung perhitungkan dampaknya tadi, ya, sehingga dampak tadi bisa kita kendalikan nanti dengan dievaluasi. Kemudian yang terakhir dan menilai risiko tadi, probabilitas kali dampak itulah nilai risiko. Ya, jadi tiap-tiap risiko pasti beda nilainya karena tergantung dari dampaknya sendiri yang ditimbulkan. Ada yang skala kecil, skala menengah ataupun skala besar. Nah, kemudian tahapan yang berikutnya adalah bagaimana dalam hal pengendalian risiko tadi. Yang pertama adalah menghindari. Bagaimana cara menghindari risiko tersebut? Ya tidak melakukan kegiatan yang berisiko tadi. Kita udah identifikasi tadi ya, kita analisis ya. Hindari. Jadi kita buat larangan, kalau misalkan di sebuah perusahaan tidak boleh membawa USB, harus menggunakan USB, harus menggunakan data di jaringan. Itu selalu hindari, larangan kebijakan. Yang kedua apa? Mengurangi probabilitas dampak dari resiko tadi. Kadang ada yang bisa kita hindari, kita larang, ada juga yang mau tidak mau kita pakai. Tapi bagaimana caranya kurangi resikonya tadi? Ya, misalkan tadi contoh yang penggunaan prestis US. Jadi semua batasi, ya. Misalkan satu departemen satu itu bisa dikontrol, sehingga tadi bisa kendali. Ya. Yang ketiga apa? Terima. Ada yang mau tidak bisa dikurangi ya terima, ya. Tapi kita siapkan resikonya nanti, ya. Yang terakhir adalah transfer. Bagaimana memindahkan resiko ke pihak lain? Contohnya apa? Seperti asuransi. Nah, kalau kita kayak motor ya, kredit motor pasti wajib asuransi. Kenapa? Pihak leasing ya nanti dia akan memindahkan resikonya itu terhadap pihak asuransi kalau terjadi kehilangan dan sebagainya. Ya, oke. Yang selanjutnya adalah bagaimana monitoring dan evaluasi risiko. Yang pertama pantau, lacak risiko dan perubahannya. Kita harus memantau, ya, lacak bagaimana. Ini penting. 24 jam. Ya kalau sekarang udah dilakukan secara by system ya, nanti ada alarm sistemnya dan sebagainya. Kemudian mengevaluasi, menilai strategi dan pengendalian risiko. Ya, nilai keefektifannya ya, strategi yang kita gunakan apakah berjalan 100% bisa atau 75% kita evaluasi. Dan yang ketiga adalah tinjau, perbaharui rencana manajemen risiko jika diperlukan. Hasil evaluasi tadi apa kita tetap pertahankan atau perlu kita ganti sebagian atau ganti sepenuhnya, itu tergantung dari hasil evaluasi tadi ya. Kemudian apa sih fungsi manajemen risiko? Yang pertama adalah membantu perusahaan mencapai visi dan misinya. Jadi kalau perusahaan yang bagus pasti dia akan mengidentifikasi risiko, akan memanage risiko sebesar mungkin, sebagus mungkin, karena akan membantu tujuannya. Yang kedua, mencegah perusahaan kolaps, ya. Kayak BPJS ya. Kenapa sekarang semakin ketat aturannya, penyakit yang ditanggung? Di antaranya itu tadi, dia harus memanage risiko-risiko atas pasien-pasien yang penyakitnya berbeda-beda. Sehingga apa? Kalau banyak nanti ujung-ujungnya kolaps, belum bisa bayar. Dan yang terakhir apa? Meningkatkan keuntungan. Dengan resiko diperkecil akibat kerugian yang tidak terjadi akan berdampak menambah keuntungan perusahaan.
Selanjutnya apa sih komponen manajemen resiko itu? Yang pertama adalah sasaran analisis resikonya. Ya. Yang kedua, lingkungan yang berpotensi memunculkan resiko. Yang ketiga, identifikasi peristiwa penyebab resiko. Yang keempat, valuasi jenis resiko. Yang kelima, pengambilan keputusan atas resiko. Dan yang terakhir adalah dokumentasi proses penjelasan resiko. Itu yang penting. Ya, kadang sudah melakukan dokumentasinya kurang bagus. Jadi itu yang tidak jadi efektif. Ya. Kemudian skill dan kualifikasi apa yang harus dimiliki dalam hal manajemen risiko ini? Yang pertama adalah kemampuan problem solving. Bagaimana kita pemecahan masalah yang bagus seperti apa itu akan dibutuhkan. Ya. Kemudian kemampuan menganalisis. Analisis thinking ini emang sangat diperlukan saat ini. Ya. Yang ketiga, mengerti bisnis dan numerik. Nah, ini penting sekali. Bagaimana kita mengerti kondisi bisnis dan numerik, itu perhitungan-perhitungan angka dan sebagainya. Yang keempat, komunikasi dan diplomasi. Nah, ini ya, komunikasi dan diplomasi sangat penting dalam hal memanage, karena kita berhubungan dengan pihak ketiga dan sebagainya. Dan yang kelima, tahan terhadap tekanan kerja. Nah, sekarang tuh banyak pekerjaan-pekerjaan yang mensyaratkan siap under pressure katanya. Itu tadi harus tahan ya, tahan banting, apalagi dari gadget ini yang cenderungnya katanya rentan dengan yang namanya mental ya, dikit-dikit gunung gitu kan, repot lah itu ya. Jadi harus tahan terhadap tekanan kerja ya. Dan yang terakhir adalah memiliki latar belakang di bidangnya. Oke. Bagaimana siklus sebuah manajemen risiko? Tadi kurang lebih hampir sama ya. Pertama, identifikasi, kemudian yang kedua analisis dan prioritas, kita tentukan prioritasnya. Yang ketiga, perencanaan dan implementasi penanggulangannya. Keempat, pantau dan laporkan. Kelima, mengontrol. Dan keenam, petik pelajaran, maksudnya evaluasi ya. Jadi dari hasil petik pelajaran ini kita bisa balik lagi, kalau misalnya kurang efektif kita identifikasi lagi. Kalau di perusahaan itu ada istilah namanya PDCA, Plan Do Check Action, muter terus ya. Itu tujuannya apa? Untuk mencapai keefektifan dari sistem yang berjalan. Oke, terakhir ayo kita berdiskusi ya. Coba nanti kita diskusi di kelas. Pertama, jika kamu bekerja di perusahaan e-commerce, resiko apa yang paling berbahaya dan bagaimana cara mitigasinya? Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh tim IT jika sistem perusahaan tiba-tiba terkena serangan ransomware? Ya, oke. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.